Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yurendra Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen saya adalah 27. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak, memiliki kecepatan konstan terhadap waktu. Fluida dinamis tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, dan juga tidak turbulen atau tidak mengalami putaran. Nah, fluida itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak, kemudian ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, aliran fluida juga dibagi menjadi dua loh, ada aliran laminer dan juga aliran turbulen. Aliran laminer adalah aliran fluida di dalam pipa yang sejajar tanpa adanya komponen radial. Lalu aliran turbulen adalah aliran fluida dalam pipa yang tidak beraturan. Masuk ke materi pertama, yaitu debit fluida. Debit fluida adalah volume fluida yang mengalir persatuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan dengan kecepatan V. Berikut adalah keterangannya. Q sama dengan debit, V sama dengan volume, T sama dengan waktu, A sama dengan luas penampang, dan V sama dengan kecepatan aliran. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air. Akan dimulai pukul 7.20 WIB sampai dengan pukul 7.50 WIB. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada di dalam bak tersebut? Berikut adalah cara menjawabnya. Diketahui T sama dengan 30 menit. Q sama dengan 10 liter per menit. Yang ditanyakan adalah V. Nah, cara menjawabnya adalah V sama dengan Q dikali T. Artinya 10 liter per menit dikali 30 menit. Hasilnya adalah 300 liter. Selanjutnya adalah materi asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termempatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Volume fluida pada penampang A1 sama dengan volume fluida penampang A2, maka debit fluida di penampang A1 sama dengan debit fluida di penampang A2. Keterangannya, L1 sama dengan panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A1. L2 sama dengan panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A2. Kemudian V1 sama dengan kecepatan aliran fluida di penampang 1. Kemudian ada V2 sama dengan kecepatan aliran fluida di penampang 2. Kemudian A1 sama dengan luas penampang 1 dan A2 sama dengan luas penampang 2. Jika dilihat di samping terdapat rumusnya. Masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah pipa, salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per S, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah... Berikut cara menjawabnya. Diketahui R1 sama dengan 10 cm, R2 sama dengan 5 cm, V1 sama dengan 30 cm per S. Yang ditanyakan adalah V2. Jawab. Persamaan kontinuitas fluida adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Keterangannya sudah dijelaskan sebelumnya. Laju aliran air di pipa 2, A1 V1 sama dengan A2 V2. Artinya 3,14 100 cm kuadrat dan 30 cm per S sama dengan 3,14 25 cm kuadrat dan V2. 130 cm per S sama dengan 25 V2. 3000 per 25 sama dengan V2. V2 adalah 120 cm per S. Selanjutnya materi asas Bernoulli. Asas Bernoulli merupakan asas dalam pembahasan fluida bergerak. Asas Bernoulli melukiskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan tinggi dalam suatu garis lurus.
Dalam persamaan hukum Bernoulli membahas hubungan antara tekanan fluida, kecepatan fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Perumusannya adalah sebagai berikut. P ditambah 1/2 PV kuadrat plus PQH sama dengan tetap. Keterangannya adalah P sama dengan tekanan fluida, V sama dengan kecepatan fluida mengalir, dan H selisih ketinggian penampang. Karena dikatakan tetap, maka perumusan juga dapat ditulis seperti berikut. P1 plus setengah PV plus PGH1 sama dengan P2 plus setengah PV plus PGH2. Masuk ke contoh soal ketiga. Sebuah penampung air yang cukup besar memiliki ketinggian permukaan air 70 cm dari dasar penampung air. Ternyata penampung air tersebut memiliki lubang pada dasarnya karena sudah termakan usia. Berapa besar kecepatan aliran air pada lubang tersebut? Berikut adalah cara menjawabnya. Diketahui H1 sama dengan 70 cm atau 0,7 m. P1 sama dengan P2 dibagi V1 sama dengan 0. G sama dengan 10 m per S. Yang ditanyakan adalah V2. Penyelesaiannya P1 plus setengah PV plus PGH sama dengan P2 plus setengah PV plus PGH. P1 plus 0 plus PG 0,7 M sama dengan P2 plus setengah PV plus 0. P dikali G 0,7 M sama dengan setengah PV. 10 dikali 0,7 M sama dengan setengah V. V2 sama dengan 2, 10, 0,7 M. V2 sama dengan 3,74 M per S. Sekian, terima kasih. Maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.